Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifania Nur Kamila dengan NIM 2503017418 dari kelas PM 2025F. Pada video kali ini saya akan membahas materi geometri pada bab 11, yaitu mulai dari teorema 11.6 sampai dengan 11.10. Baik, yang pertama kita akan masuk pada teorema 11.6. Nah, pada teorema ini berbunyi ukuran sudut keliling sama dengan setengah ukuran busur yang dihadapinya. Nah, di sini diketahui ada lingkaran dengan saya beri titik pusatnya itu adalah P, lalu ada 3 titik yaitu A, B, C dengan sudut BAC, berarti sudutnya di sini. Nah, lalu kita akan membuktikan bahwa besaran sudut BAC itu sama dengan setengah besaran busur BC. Nah, di sini buktinya yang pertama ini tuh kasus 1. Ini kasus 1. Jadi di sini kita pada kasus 1 ini kita menggunakan pengandaian. Nah, di sini andaikan sudut lingkaran itu memuat diameter lingkaran. Nah, lalu yang kedua, sudut BAP ini kan sudut BAP ini dia memuat garis AC dengan diameter titik pusat lingkaran dengan titik pusat P. Nah, lalu kita akan membuat jari-jari PB yang dimana ini tuh karena menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Nah, jadi di sini ini awalnya belum ada ya. Nah, jadi kita menghubungkan titik pusat dengan titik. Nah, ini kan titik pusat kan, jadi kita menghubungkan ke titik yang ada pada lingkaran. Jadi kita menghubungkan ke P ke B. Nah, lalu yang keempat ada besaran sudut BAP itu ditambah dengan besaran sudut BAP itu sama dengan besaran sudut BPC. Nah, jadi besaran sudut yang ini itu jika dia ditambah dengan besaran sudut ini dengan dirinya sendiri, dia akan membentuk besaran sudut BPC. Jadi di sini. Nah, itu karena menurut teorema sudut luar segitiga ataupun dari akibat 8.4. Nah, lalu PA itu sama dengan PB. PA itu sama dengan PB itu karena menurut definisi jari-jari. Nah, lalu di sini kan ada segitiga ya, segitiga ABP. Nah, jadi segitiga ABP ini dia adalah segitiga sama kaki. Berarti sama kakinya di sudut P. Nah, ini adalah segitiga sama kaki. Nah, lalu besaran sudut BAP ini sama dengan besaran sudut ABP. Jadi ini kongruen sama dengan sudut yang di atas ini. Itu karena sudut-sudut di hadapan sisi sama panjang adalah sama besar. Nah, lalu besaran sudut BAP ditambah dengan besaran sudut BAP itu tadi kan sama dengan besaran sudut BPC ya. Nah, atau bisa juga kita tulis seperti ini. 2 besaran 2 dikali besaran sudut BAP sama dengan besaran sudut BPC. Nah, lalu besaran sudut BPC itu sama dengan besaran busur BC. Nah, ini kan sudut BPC berarti di sini itu besaran busur BC. Nah, itu menurut definisi sudut pusat. Nah, lalu 2 besaran sudut BAP itu sama dengan besaran busur BC. Lalu besaran sudut BAP itu sama dengan setengah besaran busur BC. Nah, lalu karena BAP ini dia itu sama dengan BAC, maka bisa kita tulis juga besaran sudut BAC itu sama dengan setengah dari besaran besaran busur BC. Maka ini terbukti. Lalu di sini kita juga bisa memakai kasus yang kedua. Jadi ini adalah kasus 2. Nah, di sini ilustrasinya seperti ini. Jadi sama aja, tadi ada lingkaran dengan titik pusat P, namun di sini ada 4 titik, yaitu titik A, B, C, dan juga D.
Nah, yang dimana untuk yang pertama kita buktikan bahwa buat diameter AD melalui titik A dan juga titik pusat P. Nah, jadi kita tarik garis antara A ke D. Nah, ini garis ini dia adalah diameter dari lingkaran ini. Nah, ini kan di tengah-tengah, jadi dia adalah diameter. Nah, lalu besaran sudut BAC, berarti besaran sudut yang ini, yang besar ini, dia adalah besaran sudut BAD, berarti yang kecil atas ditambah dengan besaran sudut DAC yang bawah ini. Nah, ini kan jadi itu menurut postulat penjumlahan sudut. Lalu besaran sudut BAD itu berarti yang atas ini. Nah, yang atas yang kecil itu adalah setengah dari busur BD. Jadi itu berdasarkan kasus yang pertama. Karena tadi AD itu dia adalah diameter, maka sudut BAD ini dia setengah dari besaran busur BD. Nah, lalu untuk sudut yang bawah, sudut DAC ini, dia juga adalah setengah dari besaran busur DC. Itu menurut kasus yang pertama juga. Nah, terus besaran sudut BAC, berarti yang besar ini, yang besar itu adalah dia setengah dari besaran busur BD ditambah dengan setengah besaran busur DC. Nah, ini. Nah, itu karena tadi mensubstitusi dari langkah ketiga dan juga keempat. Nah, itu kita substitusikan. Nah, lalu besaran sudut BAC yang besar ini adalah setengah dari besaran busur BD ditambah dengan besaran busur DC karena sifat distributif aljabar. Nah, oke. Oh, ini berarti tanda kurung. Nah, ya. Nah, terus besaran busur BD ini dia ditambah dengan besaran busur DC, maka dia akan membentuk besaran busur BDC. Itu karena dia menggunakan teorema penjumlahan busur. Nah, maka dari bukti-bukti di atas itu bisa kita simpulkan bahwa besaran sudut BAC itu adalah setengah dari besaran busur BC. BAC itu setengah dari besaran busur BC. Oke, berarti ini. Nah, maka ini terbukti. Nah, lalu kita bisa juga menggunakan kasus ketiga. Ini kasus 3. Nah, untuk gambarnya pada kasus ketiga itu seperti ini. Jadi sama aja, tadi ada lingkaran dengan titik pusat P dengan 3 titik yang ada pada lingkaran, yaitu A, B, C, D. Nah, jadi yang pertama kita akan membuat seperti kasus yang kedua tadi. Kita akan menghubungkan AD itu dia menjadi diameter, yang dimana garis AD ini dia melalui titik A dan juga titik pusat P. Jadi AD sini itu adalah diameter lingkarannya. Nah, lalu besaran sudut BAD, berarti besaran sudut BAD yang ini itu sama dengan besaran sudut BAC yang kecil ini ditambah dengan besaran sudut CAD yang bawah ini, CAD. Nah, itu menurut postulat penjumlahan sudut. Nah, lalu besaran sudut BAD itu adalah setengah dari besaran busur BD. Jadi ini BD itu menurut nah, ini jadi berdasarkan pada kasus yang pertama ini. Karena tadi AD adalah diameter, maka seperti ini. Nah, lalu besaran sudut CAD, berarti CAD yang bawah ini itu adalah setengah dari besaran sudut CD. Berarti yang ini juga berdasarkan kasus 1. Nah, lalu besaran sudut
BAC, berarti yang kecil ini, yang segitiga kecil ini, itu adalah setengah dari besaran busur BD dikurangi dengan setengah dari besaran busur CD. Itu kita mensubstitusi dari langkah ke-3 dan juga langkah ke-4. Nah, lalu besaran sudut BAC yang kecil ini kita kita faktorkan ataupun kita jadikan ini tuh menjadi sifat distributif pada aljabar. Jadi dikeluarkan seperti ini. Setengah dikali dengan besaran busur BD dikurangi dengan besaran busur CD. Nah, lalu besaran busur BD dikurangi besaran busur CD, berarti dia besaran sama dengan besaran busur BD kurangi CD. Besaran busur BC, ya benar. Jadi BD ini yang panjang ini dikurangi dengan besaran busur CD itu sama dengan besaran busur BC. Itu menurut pengurangan busur. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa besaran sudut BAC yang kecil itu adalah setengah dari besaran busur BC. Nah, maka ini terbukti. Nah, lalu di sini ada akibat 11.11 yang berbunyi sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah kongruen. Nah, di sini diketahui ada lingkaran yang dimana titik pusatnya itu adalah R dengan sudut AXB. Mana ya? AXB. Berarti sudutnya di sini. Itu dia menghadap ke AB, ke busur AB. Dan juga sudut AYB ini dia menghadap ke busur AB juga. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa sudut AXB ini kongruen dengan sudut AYB. Nah, untuk buktinya yang pertama, besaran sudut AXB itu sama dengan setengah dari besaran busur AB. Nah, itu karena menurut teorema 11.6, yaitu yang berbunyi ukuran sudut keliling sama dengan setengah ukuran besar yang dihadapinya. Nah, lalu untuk sudut yang kedua, itu sudut AYB juga, itu adalah setengah dari besaran busur AB. Itu menurut teorema 11.6 juga. Nah, besaran sudut AXB sama dengan besaran sudut AYB. Nah, besaran sudut AXB ini dia sama dengan besaran sudut AYB. Itu karena sifat transitif pada kesamaan. Nah, maka kita bisa simpulkan bahwa besaran sudut AXB itu dia kongruen dengan kongruen dengan sudut AYB. Itu karena definisi kongruensi sudut. Nah, selanjutnya ada akibat 11.12 yang dimana berbunyi sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur adalah berpelurus. Nah, di sini diketahui ada lingkaran dengan titik tengah W dengan segi 4 tali busur ABCD. Nah, di sini ada lingkaran yang dimana titik pusatnya ini W, lalu ada segi 4 dengan tali busur ABCD. Nah, ini ABCD. Nah, di sini kita tarik garis satu sama lain dari titik ke titik. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa sudut ABC dan juga sudut CDA itu dia saling berpelurus. Nah, di sini untuk buktinya yang pertama yaitu besaran sudut ABC itu setengah dari besaran busur ADC. Ini setengah dari ADC. ABC itu setengah dari ADC. Nah, lalu besaran sudut CDA
CDA ini dia adalah setengah dari CBA, dari besaran busur CBA itu menurut teorema 11.6 yang berbunyi ukuran sudut keliling itu sama dengan setengah ukuran busur yang dihadapinya. Nah, lalu untuk bukti yang kedua yaitu besaran sudut ABC ini ditambah dengan besaran sudut CDA, berarti sudut yang atas ini, besaran sudut yang ini dengan yang ini itu dia setengah dikali dengan besaran busur ADC ditambah dengan besaran busur CBA, itu karena dia memiliki sifat yang transitif. Nah, lalu karena busur ADC ini, busur ADC dan juga busur CBA, berarti dia segini kan, ini kan yang pertama ADC, lalu kita lanjut ke CBA. Nah, itu dia membentuk lingkaran penuh kan, jadi segini itu dia karena busur ADC dan juga busur CBA. Nah, maka besaran sudut ABC ditambah dengan besaran sudut CDA itu dia setengah dikali 360. Nah, 360 ini kan dia adalah derajat dari lingkaran. Nah, karena setengah dikali dengan 360 itu sama dengan 180, maka sudut ABC dan juga sudut CDA ini dia saling berpelurus. Karena definisi dari saling berpelurus kan dia ukurannya itu 180. Baik, selanjutnya kita masuk pada teorema 11.7 yang berbunyi diketahui sebuah sudut dengan titik sudut pada lingkaran sedemikian hingga sudut itu dibentuk oleh sinar tali busur dan sinar garis singgung. Ukuran sudutnya adalah setengah ukuran busur yang dihadapinya. Nah, di sini diketahui ada lingkaran dengan titik pusat O, lalu garis singgung AB dia menyinggung lingkaran tepat di titik A, lalu ada tali busur AC dan juga sudut CAB menghadap busur AC. Nah, kita akan membuktikan bahwa besaran sudut CAB itu adalah setengah dari besaran busur AC. Nah, di sini ilustrasinya seperti ini. Jadi di sini lingkaran, lalu ada titik pusat yaitu O dengan dua titik pada lingkaran itu ada dua, yaitu A dan C, dan B ini di luar pada lingkaran tersebut. Nah, di sini kita hubungkan antara A dengan C. Nah, ini tuh gak tak hingga ya, cuman karena mentok jadi ini sudah tak hingga. Nah, ini juga tak hingga. Nah, di sini kita juga menghubungkan antara A dan juga B. Nah, lalu tadi kan garis singgung AB dia menyinggung lingkaran tepat di titik A. Nah, lalu ada tali busur AC dan juga sudut CAB, berarti sudut ini dia menghadap ke busur AC. Nah, di sini kita hubungkan antara A dengan O dan juga C dengan O. Lalu sudut di sini kita sebut dengan sudut X dan juga di sini juga sudut X. Nah, untuk pembuktian yang pertama kita akan membuat jari-jari OA dan juga OC. Jadi OA ini yang tadi dihubungkan, ini dia adalah jari-jari. Jadi OA dan juga OC ini dia adalah jari-jari. Nah, lalu besaran sudut AOC berarti besaran sudut AOC berarti yang ini dia sama dengan besaran busur AC. Berarti benar. Nah, itu menurut definisi sudut pusat. Nah, lalu selanjutnya itu OA, itu dia tegak lurus dengan AB. Jadi OA ini dia tegak lurus dengan AB. Jadi di sini. Nah, ini tegak lurus. Itu menurut teorema 11.1 yaitu yang berbunyi
Diketahui sebuah garis dan sebuah lingkaran pada bidang yang sama, misal P pusat lingkaran dan misalkan F kaki ruas garis dari P ke garis, maka hanya tepat satu di antara tiga pernyataan berikut yang berlaku. 1. Setiap titik pada garis berada di luar lingkaran. Lalu F pada lingkaran dan garis menyinggung lingkaran di titik F. Ya. Nah, lalu F di dalam lingkaran dan garis memotong lingkaran tepat di dua titik yang berjarak sama dengan F. Nah, lalu karena OA itu tegak lurus dengan AB, maka besaran sudut CAB ini dia sama dengan 90 dikurangi dengan X. Nah, karena tadi ini tegak lurus kan, nah maka dia 90. Nah, lalu X ini kan tadi sudut yang di sini ya, nah maka 90 dikurangin X. Nah, karena segitiga AOC itu dia adalah segitiga sama kaki, maka sudut AOC ini dia 180 dikurangin dengan 2X. Nah, ini kan 2X ya. Nah, ini 180 dikurangi dengan 2X yang ini. Nah, karena ini kebalik tulisannya. Jadi setengah dari 180 dikurangi dengan 2X itu sama dengan 90 min X. Nah, maka besaran sudut CAB ini dia setengah dari besaran sudut AOC. Atau juga bisa kita tulis dengan besaran sudut CAB itu sama dengan setengah dari besaran busur AC. Maka ini terbukti. Nanti kita akan masuk pada teorema 11.8. Nah, pada teorema ini berbunyi dua ruas garis singgung pada lingkaran dari titik di luar lingkaran adalah kongruen dan membentuk sudut-sudut kongruen dengan garis yang menghubungkan titik di luar lingkaran dengan titik pusat lingkaran. Nah, di sini diketahui ada lingkaran dengan titik pusat P dan juga Q di luar lingkaran. QR dan juga QS menyinggung lingkaran di R dan S. Nah, kita akan membuktikan bahwa QR ini kongruen. Ini bukan Q. QR kongruen dengan QS dan juga sudut RQP itu kongruen dengan sudut SQP. Nah, di sini kita akan membuat PR dan juga PS. Nah, ini awalnya enggak ada ya. Nah, jadi kita akan membuat PR dan PS. Jadi ini PS, kita tarik garis. Nah, lalu karena PR dan juga PS adalah jari-jari, jadi PR dan PS ini dia adalah jari-jari lingkaran, maka PR itu kongruen dengan PS, maka PR kongruen dengan PS. Nah, lalu PQ kita tadi Q kan di luar garis ya, nah maka kita tarik garis ke sini, itu PQ kongruen dengan PQ itu karena dia refleksif, maka ini kongruen. Nah, lalu PR itu dia tegak lurus dengan QR. PR dengan QR itu dia tegak lurus, dan juga PS itu dia tegak lurus juga dengan QS. Berarti PS juga QS. Ini dia tegak lurus. Itu berdasarkan teorema 11.1 yang berbunyi diketahui sebuah garis dan sebuah lingkaran pada bidang yang sama, misal P pusat lingkaran dan misalkan F kaki ruas garis dari P ke garis, maka hanya tepat satu di antara tiga pernyataan berikut yang berlaku. 1. Setiap titik pada garis berada di luar lingkaran. Yang kedua, F pada lingkaran dan garis menyinggung lingkaran di titik F. Dan juga yang ketiga, F di dalam lingkaran dan garis memotong lingkaran tepat di dua titik yang berjarak sama dengan F. Nah, lalu karena tadi itu dia tegak lurus, maka besaran sudut PRQ ini, PRQ itu dia ada 90, dan juga sudut PSQ dia juga 90. Nah, maka karena kita sudah diketahui bahwa ini sudut PRQ dan juga PSQ, maka dia kongruen.
dia sama. Sudut PRQ itu sama dengan besaran sudut PSQ. Nah, lalu sudut PRQ dia kongruen dengan sudut PSQ. Nah, lalu segitiga PRQ dia kongruen dengan segitiga PSQ itu menurut sisi-sisi sudut. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa karena segitiga tadi segitiga yang dua itu kongruen, maka akibatnya itu QR dia kongruen dengan QS. QR kongruen dengan QS, dan juga sudut RQP itu dia kongruen dengan sudut SQP. Nah, maka teorema ini terbukti. Baik, lalu kita akan masuk pada teorema 11.9. Nah, pada teorema ini berbunyi diketahui lingkaran C dan Q di luar. Misal L1 adalah sekan melalui Q memotong lingkaran C di R dan juga S, dan L2 sekan lain melalui Q memotong lingkaran C di U dan T, maka QR dikali QS sama dengan QU dikali QT. Nah, di sini diketahui ada lingkaran dengan titik pusat C, lalu Q di luar lingkaran, lalu QS sekan memotong lingkaran C di R dan S, dan juga QT sekan memotong lingkaran C di U dan T. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa QR dikali QS itu sama dengan QU dikali QT. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi ada 4 titik yang berada pada lingkaran, yaitu titik S, R, U, T, dan juga Q ini di luar lingkaran. Nah, di sini kita akan buat TR dan juga US. Berarti TR US. Nah, jadi kita hubungkan seperti ini. Kurang tengah ya. Nah, lalu karena S ini dia sudut S ini dia adalah keliling dan juga sudut T sudut keliling, maka sudut S dan juga sudut T dia menghadap ke busur RU. Nah, jadi sudut S ini dan juga sudut T dia adalah sudut keliling. Nah, maka dia menghadap ke busur RU ini. Nah, maka sudut S itu dia kongruen dengan sudut T. Sudut S kita kasih tanda alfa. Nah, ini kongruen. Itu berdasarkan akibat 11.11, yaitu yang berbunyi sudut keliling ini yang menghadap ke busur yang sama adalah kongruen. Nah, lalu sudut Q itu dia kongruen dengan sudut Q. Ini kongruen dengan sudut Q karena dia mempunyai sifat yang refleksif. Nah, lalu karena di atas tadi, maka sudut belum. Kita pandang segitiga SUQ yang ini, berarti dia bentuknya gini. Ini U, ini Q. SUQ, dan juga dia sebangun dengan segitiga TRS. SU dan juga TRQ. Sorry, ini salah, ini segitiga TRQ. Nah, berarti bentuknya itu seperti ini. Ini T, ini R, ini Q. Nah, ini kongruen kan yang Q. Ini kongruen. Nah, ini maka segitiga SUQ ini SUQ dia sebangun dengan segitiga TRQ. Nah, lalu karena dia sebangun, maka
QS banding QT sama dengan QU banding QR sama dengan US banding RT. Nah, jadi QS dia banding QT, QU banding QR, lalu US banding RT. Nah, maka kita ambil yang ini dua aja. Jadi QS banding QT sama dengan QU banding QR. Nah, kita di sini kali silang. Jadi QR ini QR dikali QS kali, dan juga sama dengan QU dikali QT. Nah, ini dikali juga. Maka dia terbukti. Selanjutnya kita akan masuk pada teorema yang terakhir, yaitu teorema 11.10. Pada teorema ini berbunyi, diketahui ruas garis singgung QT pada lingkaran dan sekan melalui Q memotong lingkaran di R dan S, maka QR dikali QS sama dengan QT kuadrat. Nah, di sini ketahui ada QT dia garis singgung lingkaran C, lalu QS memotong lingkaran C di R dan S, dan Q di luar lingkaran C. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa QR dikali QS itu sama dengan QT kuadrat. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Nah, lalu kita akan membuat RT dan juga RS. RT dan juga ST. RT dan juga ST. Nah, lalu sudut S ini dia adalah sudut keliling. Nah, maka besaran sudut S itu setengah dari besaran busur RT. Nah, besaran busur RT kan ini ya. Nah, itu menurut teorema 11.6 yang berbunyi itu berbunyi ukuran sudut keliling sama dengan setengah ukuran busur yang dihadapinya. Nah, lalu sudut RTQ itu dibuat dan tali busur dan ruas garis singgung, maka besaran sudut RTQ itu setengah dari besaran busur RT. Itu menurut teorema 11.7 yang 11.7 itu berbunyi, diketahui sebuah sudut dengan titik sudut pada lingkaran sedemikian hingga sudut itu dibentuk oleh sinar tali busur dan sinar garis singgung. Ukuran sudutnya adalah setengah ukuran busur yang dihadapinya. Nah, lalu besaran sudut S ini dia sama dengan besaran sudut RTQ. Nah, karena ini bisa kita tulis seperti ini. Jadi sudut S ini dia kongruen dengan sudut RTQ. Berarti ini kongruen dengan sudut RTQ. Nah, lalu sudut Q dia kongruen dengan sudut Q sendiri karena dia mempunyai sifat yang refleksif. Lalu segitiga STQ berarti yang besar ini dia sebangun dengan segitiga TRQ. Itu karena akibat 10.1. Nah, lalu karena tadi ini dia sebangun, dua segitiga tersebut sebangun, maka QT banding QR sama dengan QS banding QT dan juga TS banding RT. Nah, lalu kita ambil yang ini aja, yang dua. Nah, lalu kita tulis ulang, QT banding QR sama dengan QS banding QT. Nah, seperti yang tadi kita
dikali silang. Jadi ini dikali ini, kita dikali kita kan kita kuadrat, lalu QS dikali dengan QR. Nah, maka kita kuadrat sama dengan QS dikali QR. Maka ini bukti.